Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang penerapan nilai Pancasila pada bidang ilmu dan profesi dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dalam bidang ilmu. Yang pertama MIPA, berdoa sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan sebagai bentuk penerapan sila pertama. Selain itu mengeksplorasi kondisi alam dan lingkungan sebagai sarana menyadarkan umat manusia bahwa kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Yang kedua ilmu kedokteran, dengan bekerja di daerah-daerah terpencil, setidaknya akan memberikan kontribusi positif pada masyarakat yang membutuhkan bantuan medis. Menolong orang tanpa memandang suku, ras, dan agama menjadi perwujudan pengalaman sila kedua Pancasila. Yang ketiga, ilmu bahasa, berkontribusi pada pengembangan bahasa nasional agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri, ikut menjaga kekayaan bahasa daerah, hingga pemanfaatan bahasa yang santun sebagai alat komunikasi. Hal tersebut berperan dalam menciptakan persatuan Indonesia yang merupakan pengalaman Pancasila sila ketiga. Yang keempat, ilmu teknik. Pengembangan teknologi yang mensejahterakan masyarakat, kepedulian lingkungan, dan aktivitas yang menyangkut eksploitasi kekayaan alam harus benar-benar dipertimbangkan dengan melibatkan saran dari berbagai pihak, sehingga penerapan sila keempat Pancasila harus dilaksanakan. Yang kelima, ilmu tanaman. Pengembangan varietas tanaman lokal, kepedulian lingkungan, pemenuhan ketahanan pangan, keberpihakan pada petani, hingga pemanfaatan teknologi pertanian untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia sebagai pengalaman sila kelima Pancasila. Pancasila dalam bidang profesi. Yang pertama, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Mempraktekkan prinsip kerja sebagai ibadah, yaitu menunjukkan sikap selalu bersyukur atas setiap pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita, menjalankannya dengan ikhlas dan sepenuh hati, memiliki rasa takut kepada Tuhan, sehingga kita akan selalu berhati-hati dalam bertindak, menjauhi kejahatan seperti praktek suap atau korupsi, dan praktek-praktek yang merugikan perusahaan tempat kita bekerja. Tidak mengganggu, menghalang-halangi, atau menghina rekan yang berlainan agama dalam beribadah, mengutamakan kejujuran di atas segalanya, percaya bahwa Allah sudah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada setiap manusia, sehingga kita wajib mengembangkan setiap potensi yang kita miliki. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menolong teman yang sedang kesusahan. 2. Bersikap adil, tidak membeda-bedakan dalam memilih rekan kerja, bawahan atau customer. 3. Memiliki sikap saling berbagi, baik ilmu maupun hal-hal yang positif lainnya yang dapat meningkatkan pengembangan diri semua bagian dari level terendah sampai tertinggi. 4. Meminta maaf atau memaafkan apabila melakukan kesalahan. 5. Hormat dan taat kepada atasan meskipun atasan tidak sesuai dengan harapan kita. 3. Nilai persatuan Indonesia. 1. Membangun semangat kerjasama dan saling mendukung antar departemen dalam mengerjakan sesuatu. 2. Tidak membeda-bedakan tim di kantor, asalnya dari mana, sukunya dari mana, agamanya apa, belajar menerima setiap perbedaan tim yang ada di kantor. 3. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi. 4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Dengan membiasakan diri bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. 2. Berani memberikan usulan dan masukan dalam sebuah diskusi di kantor. 3. Menerima kesalahan dengan ikhlas. 4. Berani mengungkapkan kesalahan, tindakan semena-mena, atau sikap yang sudah menyalahi aturan perusahaan, baik yang dilakukan rekan sekerja maupun atasan. 5. Melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab. 5. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Seorang pemimpin memberikan tugas yang merata dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak buahnya. 2. Seorang pemimpin harus berani memberikan pujian kepada karyawan yang berprestasi dan teguran atau nasihat kepada karyawan yang malas atau kurang berprestasi. Merekrut karyawan bukan karena kesamaan suku, ras, atau agamanya, tetapi berdasarkan kompetensi yang dimiliki. 4. Peduli terhadap seluruh anggota tim dari level terendah sampai tertinggi.